Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Agustin dari program studi S1 Kebidanan Institut Medika Dr. G.G. Suherman. Di sini saya membuat sebuah video untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah asuhan kebidanan dengan tema prinsip asuhan kebidanan. Apa itu asuhan kehamilan? Asuhan kehamilan adalah asuhan yang diberikan kepada ibu sebelum kelahiran. Asuhan kehamilan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam pemeliharaan terhadap kesehatan si ibu dengan kandungannya. Asuhan kehamilan ini sangat diperlukan, walaupun pada umumnya kehamilan berkembang dengan normal dan menghasilkan kelahiran bayi yang sehat, cukup bulan menuju jalan lahir. Namun terkadang tidak sesuai dengan harapan, jadi sulit diketahui sebelumnya bahwa kehamilan akan menjadi sebuah masalah. Nah, berikutnya ada prinsip asuhan kebidanan. Yang pertama itu memahami bahwa kelahiran anak merupakan proses alamiah dan fisiologis. Jadi, kita sebagai wanita tidak boleh mengeluh untuk mengandung atau melahirkan anak. Bahkan membesarkan anak kita tidak boleh mengeluh. Kenapa? Karena dari dulu wanita sudah kodratnya untuk mengandung dan melahirkan anak. Jadi kita harus paham kenapa wanita itu harus mengandung dan kelahiran anak gitu. Jadi udah proses alamiah dari zaman dahulu gitu. Yang kedua, menggunakan cara-cara sederhana, tidak melakukan intervensi, tidak ada indikasi sebelum ke teknologi. Jadi zaman dahulu wanita melahirkan itu menggunakan cara-cara sederhana dari si bidannya sebelum ada teknologi. Jadi sekarang kan zaman sekarang teknologi udah semakin canggih, jadi tidak perlu khawatir untuk melahirkan di bidan. Jadi zaman dahulu tuh melakukan cara-cara sederhana untuk melakukan tindakan kelahiran yang prosesnya alami gitu. Yang ketiga, ada aman, berdasarkan fakta dan berkontribusi kepada keselamatan jiwa ibu. Jadi bidan harus mempercayai ibu bahwa beliau akan selamat gitu. Jadi nyawanya beliau dipegang kita ya, karena kita kan mimpin persalinan gitu. Yang keempat, ada terpusat pada ibu, bukan pada pemberi asuhan kesehatan atau lembaga. Jadi bidan fokus dengan si ibu, bukan asuhan kesehatan ya, bukan yang lainnya gitu. Jadi fokus ke ibu aja gitu. Yang kelima, ada menjaga privasi ibu tersebut. Jadi kita sebagai seorang bidan harus menjaga privasi seorang ibu. Jadi tidak boleh mengumbar aib-aib ibu gitu. Kan kita udah melihat nih, tapi kita tidak boleh mengumbarnya gitu. Yang keenam itu ada membantu ibu agar merasa aman, nyaman, dan didukung emosionalnya. Jadi sebelum kelahiran biasanya kita melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada si ibu. Jadi kita harus pendekatan, ngobrol, bikin beliau nyaman gitu. Jadi kita enak juga gitu, dianya enak, kitanya enak. Nah, kita kalau si ibu sudah merasa nyaman, kitanya juga enak ngobrol sama beliau gitu, ngasih tahu saran misalkan, kita juga enak gitu. Jadi kita harus mempercayai si ibu dengan melakukan pendekatan. Yang ketujuh, pastikan kaum ibu mendapatkan informasi, penjelasan yang jelas, dan konseling yang cukup. Jadi kita seorang bidan harus memberikan informasi yang jelas secara detail rinci kepada ibu. Dan ibu tidak boleh merasa nggak cukup nih saya mendapatkan dari bidan A gitu. Jangan bikin pikiran beliau itu kayak begitu. Nah, kita sebagai bidan yang berkualitas harus menjelaskan informasi yang jelas secara rinci detail. Jadi ibunya juga kayak senang gitu. Yang kedelapan,
mendorong ibu dan keluarga agar aktif dalam membuat keputusan. Jadi keputusan itu kan di tangan ibu dan keluarga ya. Kita sebagai bidan hanya menyarani saja. Jadi kita bantu untuk sarannya apa aja. Jadi keputusannya di tangan ibu dan keluarga. Jadi terserah mereka. Yang penting kita udah sarankan gitu. Nah, yang ke-9 yaitu ada menghormati praktek-praktek adat dan keyakinan agama. Jadi kita harus menghormati juga ya adat-adat beliau, terus keyakinan agama beliau. Jadi kayak orang dulu seperti ini, kita juga harus menghormati. Tapi kita juga harus menyarankan lebih baik apa kepada ibu tersebut gitu. Tidak boleh kayak terlalu mengkritik beliau gitu. Jadi beliau tidak nyaman dengan kritikan kita tersebut. Jadi kita harus menghormatinya gitu. Yang ke-10, memantau kesejahteraan fisik, psikologi, spiritual, sosial ibu atau keluarga selama kelahiran anak. Jadi kita memantau kesehatan ibu seperti apa, spiritual ibu seperti apa, psikologi seperti apa gitu. Jadi si ibu ini stres apa enggak, kita harus memantaunya karena itu sudah tanggung jawab kita sebagai bidan. Yang ke-11 ada memfokuskan perhatian pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Jadi kalau kita harus memfokuskan perhatian kepada si ibu setelah melahirkan kan butuh banyak perhatian ya, apalagi sebelum kelahiran juga butuh banyak perhatian. Jadi kita harus memperhatikan si ibu, gimana kesehatan kandungannya, kesehatan beliaunya gitu. Terus gimana sih cara pencegahan penyakitnya gitu. Kita harus memantau juga memberikan perhatian lebih kepada ibu tersebut. Nah, berikutnya ada contoh aplikasi dari prinsip asuhan kebidanan, yaitu yang pertama, ada meminta ibu atau pasangan yang disebut suami ya, suaminya si ibu, untuk membahas masalah apa yang dialami oleh ibu tersebut waktu kunjungan ke bidan. Jadi, kita seorang bidan harus menganalisis kenapa ibu seperti ini gitu. Jadi, makanya kenapa harus ibu dan suami itu ngomong ke bidan apa yang dialami dalam tubuhnya atau kenapa gitu. Jadi kita juga bisa ngasih saran kepada mereka. Nah, yang kedua, ada memberikan konseling tentang gizi bagi keluarga dan kebutuhan prenatal bagi ibu sendiri. Jadi kita harus memberikan informasi tentang gizi secara detail. Jadi ibunya juga ngikutin kita gitu loh, ngikutin saran kita gimana gizi yang baik, kesehatan yang baik untuk kandungannya atau bagi keluarganya gitu. Jadi kita seorang bidan harus memberikan konseling ya, konseling tentang gizi gitu. Lalu ada prinsip pokok asuhan kebidanan adalah asuhan sayang ibu. Nah, WHO menjelaskan cara memberikan asuhan sayang ibu terbukti efektif karena ibu merasa diperhatikan, ibu merasa nyaman dengan kita. Jadi asuhan sayang ibu tuh emang lebih efektif banget ya gitu. Ada landasan fisiologis pada asuhan sayang ibu. Yang pertama, kehamilan dan kelahiran adalah suatu proses yang normal, alami, dan sehat. Sebagian bidan kita meyakini bahwa model asuhan kehamilan yang membantu serta melindungi proses kehamilan dan kelahiran normal adalah paling sesuai bagi sebagian besar wanita. Jadi kita sebagai bidan harus meyakini model asuhan tersebut adalah normal gitu. Jadi yang bakal dialami sebagian besar wanita di dunia. Jadi ya wanita emang kodratnya melahirkan, mengandung, membesarkan anak gitu. Yang kedua, ada pemberdayaan. Ibu adalah pelaku utama dalam asuhan kehamilan. Oleh karena itu, bidan harus memberdayakan ibu dan keluarga dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Jadi, agar dapat merawat
menolong diri sendiri pada kondisi tertentu. Jadi kita harus belajar pengalaman dari mereka, lalu pengetahuan dari pendidikan kesehatan. Jadi kalau kita dapat kasus itu kita dialami oleh diri sendiri, jadi kita udah tahu bagaimana cara mengatasinya, cara jalan keluarnya bagaimana, kita udah tahu gitu. Jadi kita harus meningkatkan pengetahuan. Lalu hindarkan sikap negatif dan hindarkan banyak mengkritik si ibu. Jadi kita harus sikap positif terus ya, dan hindarkan banyak mengkritik. Jadi kita seadanya aja sarannya gitu. Yang ketiga, ada otonomi. Pengambilan keputusan adalah ibu dan keluarga. Untuk dapat mengambil keputusan, mereka memerlukan informasi dari bidan-bidan. Kayak kita harus ngasih saran kepada mereka yang menentukan keputusan. Lalu harus memberikan informasi yang akurat, harus berdasarkan sumber ya, nggak abal-abal gitu. Yang keempat, ada tidak membahayakan. Intervensi harus dilaksanakan atas dasar indikasi yang spesifik, bukan sebagai rutinitas, sebab tes rutin, obat, atau prosedur lainnya pada kehamilan dapat membahayakan ibu maupun si janinnya. Jadi kita harus memastikan itu tidak bahaya. Bidan yang terampil harus tahu kapan ia harus melakukan suatu intervensi. Yang dilakukannya haruslah aman dan berdasarkan bukti ilmiah. Jadi seorang bidan harus membuktikan kalau itu udah bukti ilmiah, harus aman gitu, tidak boleh abal-abal. Yang kelima, ada tanggung jawab. Asuhan kehamilan yang diberikan oleh bidan harus didasari oleh ilmu, lalu dianalisa dan dipertimbangkan dengan matang. Jadi seorang bidan harus tanggung jawab ya, seperti itu. Jadi kita harus didasarkan ilmu, lalu dianalisa, lalu ada pertimbangan yang matang ya. Jadi sebuah keputusan itu harus dengan pertimbangan yang matang. Akibat yang timbul dari tindakan yang dilakukan menjadi tanggungan bidan. Pelayanan yang diberikan harus berdasarkan kebutuhan ibu dan janin, bukan atas kebutuhan bidan itu sendiri. Nah, asuhan yang berkualitas, berfokus pada klien dan sayang ibu, serta berdasarkan bukti ilmiah terkini atau praktek terbaik, menjadi tanggung jawab semua profesional bidan. Jadi itu tanggung jawab bidan ya, seperti itu. Jadi kesimpulan dari saya yaitu asuhan kehamilan mengutamakan kesinambungan pelayanan. Salah satu yang mendukung kesinambungan tersebut adalah pemahaman bidan itu sendiri tentang prinsip utama atau pokok dalam asuhan kehamilan untuk memberikan kepuasan pada wanita tentang tenaga kesehatan yang terpercaya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Terima kasih untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.